Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam ini kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok 6 kelas A yang berjudul Sistem Pembayaran Bus Antar Kabupaten Berdasarkan Jarak Tempuh yang dianggotai Fatimah Lubis, Emma Sari, Muhammad Rafli Reza Azmi, Abdullah Fatih Farhat, Andi Mauliza. Next. Baik, pada bab pendahuluan, transportasi adalah sarana pengangkutan atau pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dari tempat asal ke tempat tujuan. Transportasi juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan juga transportasi udara. Pada transportasi darat, dikenal dengan transportasi umum atau transportasi publik, berupa menyediakan pelayanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan. Terlepas dari berbagai banyak macam transportasi umum, salah satunya adalah transportasi antar kabupaten. Transportasi antar kabupaten biasanya lebih banyak menggunakan bus pembayaran bus dikarenakan jarak tempuh yang dilalui sudah cukup jauh. Namun pada saat ini, harga pembayaran pada bus masih ditentukan sesuai dengan rute tujuan penumpang, sehingga membuat penentuan harga menjadi kurang efisien, dikarenakan setiap rute memiliki jarak tempuh yang berbeda. Maka dengan pemanfaatan teknologi, sekarang ini akan dirancang sebuah alat sistem otomatis yang dapat menghitung jarak tempuh yang dilalui oleh bus, dan nantinya alat akan otomatis menghitung berapa harga yang harus dibayar penumpang sesuai dengan jarak dari titik awal penumpang naik hingga tujuan akhir. Next. Baik, selanjutnya yaitu secondary research di sumber pertama, deskripsi aplikasi Grab ditemukan bernama Anthony Tan. Penjelasan singkatnya berupa aplikasi Grab adalah salah satu perusahaan jasa transportasi yang menyediakan pemesanan transportasi online dengan layanan berbasis mobile. Keunggulan pada aplikasi tersebut digunakan sistem radar menggunakan GPS sehingga mampu mengetahui lokasi keberadaan secara otomatis. Pastinya memiliki kekurangan, yaitu berupa terkadang deteksi lokasi masih belum akurat sehingga sering terjadi kesalahan pada fitur map dalam aplikasi. Selanjutnya, itu sumber kedua, deskripsi pengukuran jarak tempuh sepeda motor menggunakan Hall effect sensor berbasis mikrokontroler. Ditemukan jurnal yang ditulis oleh Kevin Aprilio, di mana penjelasan singkatnya berupa pada jurnal tersebut menjelaskan mengenai pengukuran jarak tempuh yang dilalui oleh sepeda motor. Perancangan alat tersebut dilandaskan karena penentuan pada tarif pembayaran tergantung dengan jarak yang ditempuh oleh sepeda motor. Keunggulannya berupa sistem tersebut memudahkan pada saat penentuan tarif pembayaran dikarenakan disesuaikan dengan jarak tempuh yang dilalui oleh sepeda motor. Dengan kelemahan yaitu, namun pengukuran jarak tempuh menggunakan sensor Hall effect memiliki kelemahan berupa tingkat akurasi rendah dikarenakan setiap medan jalan tidak selalu rata. Pada sumber yang ketiga, deskripsinya sistem pembayaran elektronik pada transportasi angkutan kota menggunakan rotary exchanger
dengan nama penulis Teta Dinarwati Putri, kemudian Wirnahno Sugeng, dan Fuadi Ramdhani. Penjelasan singkatnya, membuat sebuah sistem pembayaran pada angkot serta menentukan tarifnya sesuai jarak tempuh menggunakan RFID. Kemudian Rotary Econder dan Arduino Uno. Sistem yang dibuat menghasilkan output berupa tarif sesuai jarak yang ditempuh dengan menghitung jumlah putaran roda yang dihubungkan dengan Rotary Econder. Keunggulannya, dengan menggunakan sistem ini, para sopir angkot tidak lagi memberikan tarif sesuka hati kepada para penumpang atau tarif yang tidak sesuai dengan jarak tempuh. Kelemahan, apabila terdapat satu chip RFID pada satu alat pembaca bersamaan, maka hal ini bisa menimbulkan kekacauan informasi. Karena hal ini menimbulkan tabrakan informasi dari pembaca yang menerimanya. Pada sumber keempat dari jurnal perancangan aplikasi perhitungan tarif angkutan umum dengan menggunakan Gmap berbasis Android. Ditulis oleh Muhammad Rifai, Ratih Puspasari, dan Ilida Tuti Siregar. Penjelasan singkatnya, dengan adanya perancangan aplikasi perhitungan tarif angkutan umum dengan menggunakan Gmap berbasis Android memudahkan penumpang untuk bepergian menggunakan transportasi umum. Pengguna angkutan umum dapat mengetahui langsung rute angkutan, nomor angkutan, jarak angkutan, dan tarif angkutan. Keunggulan, aplikasi mudah dipergunakan dan dipahami oleh pengguna. Aplikasi tidak menggunakan memori yang besar untuk menjalankannya, menggunakan peta Google, sehingga memiliki informasi yang sangat lengkap. Kelemahan, aplikasi yang dibangun tidak menggunakan database, sehingga tidak dapat menyimpan histori dari setiap pencarian yang dilakukan. Kemudian informasi yang diberikan hanya mengenai tarif dan jalur yang ditempuh. Baik, untuk sumber yang kelima di sini deskripsinya sistem tracking bus kota dengan integrasi pembayaran e-money. Ditulis oleh Vicky Akmah, Muhammad Prodwa, Nafisa Mardiah, Rina Hikmawati, dan Adnan Rafi Al-Tahtawi. Di sini dijelaskan ketidakpuasan terhadap pengguna jasa transportasi umum menyebabkan antrian di stasiun bus berkerumunan hingga berdesak-desakan dan menghabiskan waktu. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan fasilitas di transportasi umum. Maka dirancang sebuah sistem terpada yang dapat membantu bus kota. Keunggulannya di sini memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti barcode dan magnetic card ATM, dan juga menjelaskan letak posisi transportasi secara real time. Untuk kelemahannya di sini, karena menggunakan RFID pada satu alat pembaca bersamaan dapat menimbulkan kekacauan informasi sebab tabrakan informasi dari pembaca yang menerimanya. Next. Untuk sumber keenam di sini deskripsinya modal transportasi terpadu Kota Bandung berbasis Radio Frequency Identification (RFID). Ditulis oleh Irawan Afrianto, Han Maulana, dan Ricci Dwi Agustia. Di sini dijelaskan bus dan kereta api adalah contoh dari sekian banyak transportasi publik. Di Kota Bandung, kurangnya jumlah transportasi publik mengakibatkan penumpukan penumpang. Antrian yang panjang menyebabkan maraknya calo karena faktor ini membuat banyak masyarakat tidak nyaman sehingga cenderung memilih untuk menggunakan transportasi pribadi. Maka dari itu diterapkan teknologi RFID card pada sistem tiketing. Penggunaan RFID card diharapkan mampu membangun sistem tiketing yang dianggap kurang efektif, sehingga warga akan hanya membutuhkan satu kartu pembayaran untuk semua jenis kendaraan umum, baik bus maupun kereta api. Untuk keunggulannya di sini dapat menghasilkan gambaran kondisi saat ini terkait dengan permasalahan transportasi.
khususnya untuk angkutan umum, bus, dan kereta api. Kemudian menghasilkan suatu model sistem transportasi terpadu menggunakan sistem dan teknologi informasi RFID guna meningkatkan kualitas layanan transportasi umum di Kota Bandung. Untuk kelemahannya di sini perlu meninjau kembali aspek-aspek sosial yang memungkinkan berpengaruh terhadap implementasi sistem transportasi terpadu di Kota Bandung. Baik, selanjutnya sumber ketujuh yaitu implementasi sistem pelacakan kendaraan bermotor menggunakan GPS dan GPRS dengan integrasi Google Map yang ditulis oleh Y. Dul Muklisin dan J. Eko Istianto. Di sini dijelaskan diperlukan suatu sistem pengontrolan dan pengawasan objek bergerak dari tempat lain menuju jalur komunikasi jarak jauh seperti tracking armada taksi, tracking untuk jasa rental mobil, dan lain sebagainya. Hal ini penting karena pihak yang mempunyai objek bergerak, yaitu kendaraan bermotor, tidak bisa mengontrol dan mengawasi sendiri, apalagi biaya masih relatif mahal, khususnya pada biaya transfer data posisi. Pendekatan teknologi pada kondisi ini dapat dipenuhi dengan adanya sistem pelacakan kendaraan bermotor yang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis teknologi informasi yang berkembang dewasa ini. Dalam hal ini diperlukan sebuah teknologi yang dapat membantu dalam memonitoring secara terus-menerus pergerakan kendaraan atau fleet management system yang dapat dipantau dari jarak jauh yang berbasis sistem pelacakan kendaraan bermotor secara real time. Keunggulannya yaitu sistem yang dibangun sudah bersifat dinamis, sehingga pengeditan atau perubahan data dapat dilakukan apabila ada perubahan objek dapat segera dilakukan oleh administrator. Kelemahannya itu belum ada fasilitas pencarian, navigasi, dan fasilitas informasi tempat ataupun jalur terpendek. Masih diperlukannya fasilitas untuk SMS pada aplikasi mobile apabila terjadi lost contact seperti gangguan dalam koneksi GPRS, supaya sistem tetap bekerja dalam pengiriman data ke server. Next. Sumber ke-8 yaitu jurnal analisis jarak tempuh dengan menggunakan sistem simulasi yang ditulis oleh Agung Chandra. Di sini dijelaskan yaitu proses order picking dimulai dari pick list yang didapatkan pekerja, kemudian menuju ke lokasi barang yang akan diambil, mengambil barang dan kembali ke depot untuk dikirim. Penelitian sebelumnya oleh Chandra masih belum memasukkan faktor kemacetan atau congestion factor dan masih menggunakan perhitungan picking dengan satu orang picker. Oleh karena itu, di penelitian ini akan memperhitungkan faktor kemacetan dan menentukan jumlah optimal picker yang dibutuhkan, sehingga lebih mendekati ke kondisi sebenarnya yang terjadi di pergudangan. Keunggulannya itu, metode S-shape yang digunakan menghasilkan waktu tempuh yang lebih cepat dibandingkan dengan return. Kelemahannya itu belum ada kombinasi strategi zoning dan batching untuk menganalisis waktu tempuh. Baik, untuk sumber ke-9, dalam jurnal deskripsi argometer pada ojek motor berbasis microcontroller AT89S52 yang ditulis oleh Sujadi Darjat R. Yuda Adi Pratama. Alasan singkatnya, argometer adalah alat untuk menghitung besarnya tarif perjalanan dengan memperhatikan jarak tempuh dan waktu tempuh. Alat ini biasanya digunakan pada armada taksi, namun seiring perkembangan zaman, pengguna argometer pun semakin berkembang. Microcontroller AT89S52 dapat diaplikasikan untuk berbagai macam aplikasi. Contohnya, dalam aplikasi untuk menampilkan indikator bensin dan speedometer digital. Dari dua contoh dan dari spesifikasi AT89SL52 ini, maka penulis memilih microcontroller AT89S52 untuk diterapkan pada aplikasi argometer. Keunggulan dari ini adalah memberikan pembayaran yang sesuai dengan jarak yang ditempuh. Kelemahannya, tidak ada kelemahan khusus, hanya memerlukan modal untuk membuat alatnya saja. Untuk sumber ke-10, dengan judul deskripsi implementasi argometer pada kendaraan ojek konvensional berbasis IoT.
yang ditulis oleh Muhammad Aulia Tezar, dan penjelasan singkatnya adalah pengguna transportasi konvensional harus mengetahui tarif yang dibayarkan sesuai dengan jarak tempuh ke tempat tujuan. Hal ini menjadi penting agar pengguna transportasi konvensional maupun driver atau pemilik kendaraan tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga kesesuaian antara tarif biaya dengan jarak tempuh menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan. Dalam implementasinya, dibutuhkan suatu alat yang dapat membantu mengukur ataupun menghitung tarif biaya yang diperlukan pada jarak atau perjalanan tertentu. Keunggulan dari ini adalah dapat menentukan tarif berdasarkan jarak, karena argometer akan menghitung jarak melalui sensor yang dipasang dengan tarif yang telah ditentukan per meternya. Kemudian tidak semua orang menggunakan aplikasi Telegram, dikarenakan Telegram akan digunakan sebagai output bukti pembayaran atau struk. Untuk tabel kompetitif auditnya, sumber satu membutuhkan koneksi internet dan juga meminta akses lokasi dan berbasis mobile, namun tidak memiliki hardware dan sangat mudah diimplementasikan. Untuk sumber 2, tidak membutuhkan koneksi internet, tidak meminta akses lokasi, tidak berbasis mobile, namun menggunakan hardware dan tidak mudah diimplementasikan. Sumber ketiga membutuhkan koneksi internet, meminta akses lokasi, tidak berbasis mobile, memiliki hardware dan mudah diimplementasikan. Untuk sumber keempat membutuhkan koneksi internet, meminta akses lokasi, berbasis mobile, namun tidak menggunakan hardware, dan mudah untuk diimplementasikan. Lalu sumber kelima membutuhkan koneksi internet, meminta akses lokasi, dan berbasis mobile, menggunakan hardware, dan mudah diimplementasikan. Next. Untuk sumber keenam membutuhkan koneksi internet dan meminta akses lokasi, menggunakan berbasis mobile dan menggunakan hardware, namun tidak mudah diimplementasikan. Untuk sumber ketujuh membutuhkan koneksi internet, meminta akses lokasi, berbasis mobile, tidak memiliki hardware, namun mudah diimplementasikan. Sumber ke-8 membutuhkan koneksi internet, meminta akses lokasi, berbasis mobile, memerlukan hardware, namun tidak mudah untuk diimplementasikan. Untuk sumber ke-9 tidak membutuhkan koneksi internet, tidak meminta akses lokasi, lalu tidak berbasis mobile, namun menggunakan hardware, dan tidak mudah diimplementasikan. Untuk sumber ke-10, membutuhkan koneksi internet, meminta akses lokasi, berbasis mobile, menggunakan hardware, dan namun tidak mudah diimplementasikan. Untuk kesimpulannya, dari jurnal-jurnal yang kami dapatkan, dapat disimpulkan bahwa setiap alat maupun sistem yang sudah ada terdahulu memiliki fungsinya masing-masing, serta memiliki keunggulan maupun kelemahan tersendiri. Maka dari itu, dengan jurnal-jurnal tersebut sebagai acuan, kami akan membangun sistem yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada, yaitu berupa alat yang akan mengukur jarak tempuh yang dilalui oleh bus, dan sistem akan otomatis menghitung berapa tarif pembayaran yang harus dibayar oleh penumpang. Baik, segini saja dari kelompok 6 kelas A. Izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.